selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Tolong kursinya dirapikan ya nak ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang hari ini tidak hadir? Selanjutnya, oke. Nah, ada yang ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Siapa yang ingat? Iya benar, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang keterampilan menulis. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan menulis. Apa-apa saja, bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis itu? Yang pertama itu dengan rajin membaca. Nah, kan bagi orang yang aktif menulis itu, membaca merupakan kegiatan yang sangat penting. Untuk apa? Untuk dilakukan. Bukan hanya bagi penulis yang aktif. Semua orang yang ingin maju biasanya rajin membaca. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menemukan ide baru, gagasan baru, ilmu pengetahuan, ataupun yang berhubungan dengan pengembangan diri. Nah, hal ini dilakukan untuk memperluas wawasan. Dari membaca, kita bisa mendapat banyak referensi, pengetahuan, dan memperluas wawasan kita. Nah, bukan hanya terkait materi yang biasa saja yang kita bahas, tapi juga dari membaca kita juga bisa mempelajari berbagai gaya penulisan. Berbagai gaya penulisan seperti yang penulisan novel itu seperti apa, seperti itu ya. Kemudian kita juga perlu menganalisis ketika membaca karya orang lain dengan cara menilai dan mempelajari, sehingga kegiatan membaca tersebut bisa menambah pengetahuan kita, bisa membuat kita mengerti tentang gaya tulisan orang lain, dan menambah pembendaharaan kosakata. Memang gaya tulisan itu kan berbeda-beda serta memiliki keunikannya tersendiri antara satu penulis dengan penulis lainnya. Tetapi kita tidak perlu khawatir tentang gaya tulisan. Yang penting tujuan kita adalah memperkaya wawasan dengan apa? Dengan rajin membaca. Nah, yang kedua ada bacalah segala jenis tulisan. Jangan memilih-milih tulisan. Nah, bacalah segala jenis tulisan. Menulis tidak bisa terlepas dari membaca. Membaca berbagai jenis tulisan dapat menambah wawasan kamu dalam mengelola kata. Misalnya, saat kamu membaca puisi, kamu bisa belajar bagaimana cara menyampaikan emosi. Atau saat membaca sebuah artikel berita, kamu bisa belajar bagaimana cara menyampaikan suatu informasi dengan jelas dan ringkas. Oke? Kemudian yang ketiga, dengan mengikuti les menulis. Ikuti les menulis. Memang kita bisa belajar menulis itu secara otodidak. Akan tetapi, bila kita berminat, bisa mencoba dengan mengikuti kelas menulis
yang ada di sekitar lokasi rumah kita. Nah, di kelas menulis tentu kita akan mendapatkan bimbingan. Selain itu, dengan mengikuti kelas menulis, kita bisa mendapatkan teman yang ramai, teman yang banyak. Kemudian bisa berdiskusi bersama untuk mengembangkan bagaimana cara menulis yang efektif dan menarik. Nah, kemudian bergabung bersama teman lainnya itu di kelas menulis dapat mempermudah kita untuk saling bertanya, saling berbagi ilmu, dan mudah mengadakan diskusi. Dari diskusi, kita bisa membuat otak kita semakin efektif, semakin aktif dalam berkomunikasi. Menulis ada hubungannya juga dengan keahlian kita berkomunikasi, karena menulis merupakan bentuk lain dari komunikasi verbal. Nah, materi pembelajaran yang disediakan pada kelas menulis biasanya itu seperti apa? Siapa di sini yang udah pernah ikut les menulis? Jadi, materi pembelajaran yang ada pada kelas menulis itu biasanya telah tersusun, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung secara bertahap. Berbeda dengan otodidak, kita harus mau belajar secara mandiri, mau untuk terus praktik dan bertanya dengan cara aktif di forum, menulis di berbagai media, menulis di blog, atau aktif mengundang teman untuk mengetahui tulisan yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga Kemudian yang selanjutnya ada praktek menulis setiap hari. Nah, praktek menulis setiap hari itu kita jadikan menulis sebagai kebiasaan. Nah, ceritakan apa saja yang kamu anggap menarik dalam keseharian kamu. Misalnya pengalaman bertemu seseorang yang kamu kagumi, mempelajari teknik baru dalam bermain. Kemudian misalnya menulis resep-resep. Kemudian mulai saja tulisan dengan ringan berbentuk tips atau tulisan esai singkat. Nah, anggap saja menulis seperti menulis di buku harian, biarkan mengalir apa adanya. Atau bisa juga saat sedang merangkum buku pelajaran, bisa dengan menyimpulkan poin-poin yang penting dan mempermudah kegiatan pembelajaran. Terlebih dengan materi pembelajaran yang cukup banyak. Cara ini selain meningkatkan keterampilan menulis, juga merupakan tips sukses menghadapi tes yang cukup ampuh. Seperti kata pepatah yang telah saya kutip, seperti kata pepatah bahwa manfaatkan waktu senggang atau atur jadwal untuk menulis. Media yang bisa kita gunakan untuk menulis itu apa-apa saja ya. Jadi media yang kita gunakan untuk menulis itu ada banyak. Kita bisa menulis dengan memanfaatkan internet yang ada saat ini. Kemudian tidak terbatas hanya dengan media kertas saja. Tidak harus dengan kertas saja. Nah, gunakan media seperti laptop, komputer, HP, dan lain sebagainya untuk menulis. Simpan hasil karya tulisan yang telah kita buat agar nanti bisa ditinjau bagaimana perkembangan yang telah dicapai selama ini. Metode ini bisa membuat kita semakin percaya diri dan kita bisa melihat perkembangan kita menulis dari waktu ke waktu. Nah, strategi selanjutnya adalah pelajari tata cara menulis yang benar.
pelajari tata cara menulis yang benar. Nah, belajar mengenai ejaan yang benar juga sangat penting bagi penulis. Tulisan dengan tata bahasa yang berantakan tidak akan menarik minat pembaca untuk membaca tulisan kamu sehingga selesai. Jadi, pelajari juga cara memilih kata yang tepat dan mudah dimengerti oleh pembaca yang menjadi target kamu. Nah, selanjutnya yang keenam ada tulis dahulu kemudian edit. Nah, metode ini sering sekali kita temui ketika mencari tahu tentang bagaimana cara menjadi seorang penulis. Nah, jadi kita tulis saja dulu baru nanti diedit. Jika dirasa sudah selesai, maka lakukanlah editing setelah itu. Nah, setelah tulisan yang kita buat selesai, barulah kita mencoba mencari kalimat yang tepat, merubah beberapa kosakata yang dirasa perlu. Nah, kita juga bisa mempercantik cara penyampaian agar lebih mudah dipahami, sehingga ide yang telah muncul saat kita menulis lebih tersalurkan dengan baik dan benar. Kemudian yang ketujuh ada buat sebuah tulisan dari kalimat acak. Nah, biasanya para penulis pemula sering merasa kesulitan menemukan kalimat pembuka. Kamu bisa mengambil salah satu kalimat dari buku favorit kamu atau dimanapun. Kemudian coba lanjutkan kalimat tersebut. Kemudian tidak harus menulis tentang topik yang sama dengan topik yang asli, kalimat atau awalan. Nah, tulis saja apa yang terlintas di benak kamu saat membaca kalimat itu. Nah, dengan cara ini kamu tidak hanya mendapat gambaran tentang bagaimana memulai sebuah tulisan, namun juga akan melatih kreativitas kamu. Nah, strategi yang ke-8 ada atur jadwal khusus untuk menulis. Jadi, kita harus mengatur jadwal khusus kita untuk menulis. Nah, keahlian menulis bukan merupakan keahlian yang bisa didapatkan dengan 1 atau 2 kali latihan. Atur waktu khusus dalam sehari untuk latihan menulis. Misalnya siap maghrib, siap sholat subuh, seperti itu ya. Usahakan berlatih tiap hari meskipun kamu hanya bisa menulis 1 paragraf saja. Nah, semakin banyak jam menulis, dengan sendirinya kalian akan terbiasa dan akan semakin mudah dalam merangkai kata-kata. Nah, tentunya menjadi penulis hebat membutuhkan konsistensi dan waktu yang lama, tidak waktu yang singkat. Jika kalian konsisten berlatih setiap hari, suatu hari nanti kalian pasti bisa menjadi seorang penulis. Nah, strategi yang ke-9 apa ya, Bu? Nah, strategi yang ke-9 ada ini udah kurang semangat nih. Nah, kita buat yel-yel dulu ya. Kalau ibu bilang semangat kakak gitu ya. Semangat kakak. Nah, kita lanjutkan ke yang 9. Strategi yang ke-9 yaitu bergabung dengan para penulis lainnya. Kita bisa ikut grup para penulis lainnya kayak gitu ya. Semakin banyak teman, tentu semakin banyak pula manfaat yang kita dapatkan. Nah, banyak sekali manfaat dengan memiliki banyak teman, apalagi di satu bidang dengan apa yang kita sedang tekuni.
kita bisa menemukan pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang sangat berharga dari mereka yang telah berpengalaman, sehingga proses menulis kita bisa berkembang menjadi lebih cepat, dan kalian tentu bisa menjadi berpengalaman. Nah, strategi yang ke-10 itu sampaikan dengan sederhana, di mana kita saat menyampaikannya itu dengan sederhana saja. Nah, kendala umum yang dihadapi para penulis awal atau para penulis baru-baru nulis adalah kesulitan merangkai kalimat demi kalimat menjadi sebuah tulisan yang bermakna. Mengapa demikian? Ada yang tahu kenapa? Nah, karena dalam menuangkan gagasan, kita biasanya sudah berpikir keras bagaimana ya memilih kata yang indah, berirama. Nah, padahal menulis pada dasarnya mirip dengan berbicara. Nah, tujuannya adalah untuk apa ya, Bu? Tujuannya adalah membuat orang langsung memahami gagasan yang kita sampaikan lewat tulisan. Gunakan saja kata-kata yang sederhana, kalimat-kalimat pendek dan lugas. Nah, kalian perlu tahu kebiasaan orang mengkonsumsi informasi cenderung scanning ketimbang reading. Nah, orang yang akan men-scan kata-kata penting, ingat prinsip menulis adalah KISS, yaitu kepekaan dari keep it simple and short. Nah, kemudian strategi yang selanjutnya ada eksplorasi ide. Nah, jadi kalian jangan pernah takut kehabisan ide. Buktinya orang-orang tidak pernah kehabisan ide. Nah, mereka selalu membuat buku-buku baru yang diterbitkan, artikel-artikel menarik yang disebarkan, munculnya para penulis baru yang baru datang dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penulis sekaligus menjadi blogger yang kini mulai menjadi profesi hampir semua orang, baik wanita maupun pria. Nah, ada pendapat yang bilang there's nothing new under the sun. Nah, tidak ada hal yang benar-benar baru di dunia ini. Tantangan bagi penulis adalah bagaimana menciptakan rasa baru dalam dirinya. Kemudian strategi yang ke-12 ada minta saran dari orang lain. Nah, setelah selesai membuat karya tulis alangkah baiknya kita meminta pendapat orang lain untuk menilai hasil tulisan yang telah kita buat. Dengan adanya interaksi, kita bisa menilai bagaimana kemajuan yang telah kita capai. Jadikan pujian, saran, atau masukan sebagai bahan analisis dari setiap sudut pandang. Nah, selanjutnya, yang ke-13 adalah gunakan forum interaksi. Nah, seperti yang telah kita bahas, yaitu menemukan interaksi dari pembaca hasil tulisan kita. Nah, salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menemukan forum yang sesuai dengan bidang yang kita sukai. Misalnya, Anda suka sekali dengan otomotif. Misalnya, kalian suka dengan memasak. Ya, cari forum-forum tentang memasak seperti itu ya. Kemudian menulis itu sesuai dengan apa yang kita kuasai, biasanya menjadikan hasil karya tulis kita sangat berkualitas. Tulisan yang detail sangat disukai oleh para pembaca, apalagi jika ada anggota forum yang membutuhkan solusi. Nah, kita bisa memberikan saran atau masukan kepada yang membutuhkan solusi tersebut. Nah,
Selanjutnya, strategi selanjutnya ada belajar mengetik 10 jari. Mengetik 10 jari itu merupakan bagian dari pendukung. Dengan kemampuan mengetik 10 jari, maka kalian bisa dengan mudah menulis artikel-artikel dengan cepat. Menulis artikel dengan cepat ternyata memberikan pengaruh yang sangat baik untuk kemampuan menulis kita. Pikirkan saja idenya, lalu tulislah artikel dengan cepat, lalu lakukan edit setelah tulisan Anda selesai. Nah, mengetik 10 jari ini sangat mudah untuk dipelajari. Caranya adalah contohnya download aplikasi latihan mengetik 10 jari. Kemudian ikuti secara rutin. Nah, kira-kira dari hasil penjelasan Ibu tadi ada yang mau bertanya, anak-anak? Tidak? Oke, baiklah. Jika sudah tidak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah paham ya, sudah mengerti, sudah. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu kita akhiri saja perjumpaan kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada minggu selanjutnya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.